Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tabik pun, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat cinta Pramuka, kembali lagi di channel kesayangan kita, channel Cinta Pramuka. Apa kabar sahabat cinta Pramuka sekalian? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin ya robbal alamin. Sahabat, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah materi pramuka yang bertema mengenal Bapak Pramuka Indonesia lebih dekat lagi. Yuk kita simak dengan penuh semangat agar menambahkan wawasan kita tentunya seputar dunia pramuka. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama. Sahabat cinta Pramuka, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April tahun 1912. Beliau memiliki nama kecil. Nama kecil beliau adalah Bendoro Raden Mas Doro Jatun. Dalam sumber yang lain diinformasikan bahwa nama kecil beliau adalah Bendoro Raden Mas Harjuno Darpito. Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki seorang ayah yang bernama Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan ibu beliau bernama Raden Ajeng Kustilah. Sri Sultan Hamengkubuwono sejak kecil telah aktif mengikuti kegiatan kepanduan. Kepanduan merupakan sebuah julukan untuk kegiatan kepramukaan pada waktu itu, karena pada waktu itu pramuka belum didirikan. Oke, lanjut. Dilansir dari sebuah buku dengan judul Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bapak Pramuka Indonesia, terbitan tahun 2018, diinformasikan bahwa pada tahun 1921 di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX tercatat sebagai anggota WELB. Anggota WELB adalah anggota setara siaga, jenjang kepramukaan terendah, yaitu dari 6 sampai dengan 11 tahun. Beliau dengan tekun terus aktif mengikuti kegiatan kepanduan hingga menjelang tahun 1960-an beliau telah menjadi Pandu Agung. Pandu Agung adalah pemimpin kepanduan. Sebelum dikenal dengan nama Gerakan Pramuka disebut dengan kepanduan. Kepanduan sudah hadir di Nusantara sejak awal abad ke-20. Nusantara adalah sebutan untuk Indonesia sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuk lanjut. Saat itu cukup banyak gerakan kepanduan yang hadir di Nusantara. Organisasi kepanduan tersebut diolah oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan ataupun perhimpunan para pemuda. Pada saat itu tercatat lebih dari 100 organisasi kepanduan yang aktif di Indonesia. Tentunya 100 organisasi kepanduan tersebut memiliki nama yang berbeda-beda ketika Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan kepanduan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagian besar organisasi kepanduan ada yang langsung berafiliasi dengan partai politik atau kelompok sosial tertentu. Upaya terus dilakukan untuk menyatukan semua organisasi-organisasi kepanduan menjadi satu. Kenyataan bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau membuat administrasi dan pengawasan sulit dilakukan.
Yang lebih fatal lagi adalah pendudukan Jepang, yaitu pemerintah Jepang yang berkuasa di Nusantara pada saat itu, menyebabkan beberapa puluh organisasi pramuka kembali tercerai-berai, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk menyatukan organisasi-organisasi kepanduan tersebut. Hingga akhirnya pada bulan September tahun 1951 terdapat 13 organisasi kepanduan dan pembimbing besar dari seluruh penjuru Nusantara bertemu dan memutuskan untuk mendirikan sebuah badan besar, yang mana badan besar tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan internasional. Akhirnya terbentuklah sebuah badan yang bernama IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia, dengan moto sedia. Kemudian pada tahun 1961, Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersama Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia pada waktu itu, berencana untuk menyatukan organisasi-organisasi kepanduan serta ingin mendirikan organisasi pramuka di Indonesia. Akhirnya pada tanggal 9 Maret tahun 1961, Presiden Soekarno membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka. Adapun anggota dari panitia ini berjumlah 4 orang. Yang pertama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Yang kedua, Profesor Priyono. Beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu. Yang ketiga, Dr. A. Ajis Saleh. Beliau menjabat sebagai Menteri Pertanian pada waktu itu. Dan yang keempat adalah Ahmadi. Beliau menjabat sebagai Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa pada waktu itu. Panitia inilah yang kemudian mengelola anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka, hingga akhirnya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tentang organisasi gerakan pramuka diterbitkan pada tanggal 20 Mei tahun 1961. Alhamdulillahirabbil alamin. Rencana untuk menyatukan organisasi kepanduan serta mendirikan organisasi pramuka di Indonesia ini disambut baik oleh seluruh organisasi kepanduan yang ada di Indonesia, sehingga pada tanggal 20 Juli tahun 1961 para wakil organisasi kepanduan yang ada di Indonesia mengeluarkan pernyataan di Istana Olahraga Senayan. Pernyataan tersebut setuju untuk meleburkan diri ke dalam organisasi gerakan pramuka, sehingga peristiwa tersebut dikenal sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Dan akhirnya gerakan kepanduan yang ada di Indonesia melebur menjadi satu dalam organisasi dengan nama Pramuka yang resmi berdiri pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Pramuka diambil dari kata poromuko. Poromuko memiliki arti seorang prajurit yang terdepan dalam sebuah peperangan. Selanjutnya, pramuka sendiri melekat pada singkatan Prajamuda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Diharapkan
para praja muda Karana yang bergabung dalam gerakan Pramuka memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk terus berkarya, sehingga para pemuda produktif menghasilkan karya-karya nyata yang dapat bermanfaat untuk kehidupan nyata di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Dengan semangat berkarya, para anggota Pramuka diharapkan untuk dapat terus berinovasi, meningkatkan kualitas diri sehingga mencapai prestasi-prestasi di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun ditunjuk sebagai Ketua Kuarnas untuk yang pertama kali. Selain itu, beliau pun menjabat sebagai Wakil Ketua I Mappinas. Adapun Ketua Mappinas adalah Presiden Republik Indonesia. Beliau menjabat sebagai Ketua Kuarnas selama 4 periode berturut-turut, dimulai dari periode pertama yaitu tahun 1961 hingga tahun 1963. Periode kedua tahun 1963 hingga tahun 1967. Periode ketiga 1967 hingga tahun 1970, dan periode keempat tahun 1970 hingga tahun 1974, sehingga beliau menjabat sebagai Kakuarnas selama 13 tahun. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mempelopori sejumlah kegiatan kepramukaan seperti Gerakan Tabungan Pramuka yang beliau gagas pada tahun 1974. Bermula dari bulan Februari tahun 1974, beliau menghadiri proses penandatanganan piagam kerjasama pelaksanaan program peningkatan Gerakan Tabungan Pemuda, Pelajar, dan Pramuka atau disingkat dengan Prata P3, yaitu lokasinya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Penandatanganan piagam kerjasama tersebut dilakukan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Tayyip beserta Gubernur Bank Sentral Rahmat Saleh sebagai pihak-pihak terkait dalam Gerakan Tabungan Pramuka. Selain itu, beliau juga menggagas Wirakarya, perkemahan pertama Pramuka Nasional, yaitu pada tahun 1968. Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun memiliki peran penting di dalam penyusunan janji pramuka dan aturan yang harus dilakukan anggota pramuka. Janji pramuka dikenal sebagai Trisatya. Trisatya secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu tri dan satya. Tri itu artinya 3 dan satya itu artinya janji. Jadi bisa diartikan bahwa Trisatya adalah 3 janji yang mendasari gerakan pramuka. Selanjutnya tentang Dasa Dharma, artinya terdapat 10 aturan yang harus dipenuhi oleh anggota pramuka, yang mana 10 aturan tersebut disebut dengan Dasa Dharma Pramuka. Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka ditetapkan sejak pertama kali ditetapkannya organisasi gerakan pramuka ini, tepatnya sejak organisasi pramuka didirikan. Tentang seragam pramuka. Seragam pramuka di Indonesia sendiri ditetapkan dengan warna coklat muda untuk atasannya dan coklat tua untuk bawahannya. Warna coklat dipilih dikarenakan sebagai kiasan warna tanah air Indonesia. Penjelasannya sebagai berikut.
Warna coklat muda pada baju mencerminkan air yang mengalir di seluruh penjuru negeri Indonesia tercinta. Sedangkan warna coklat tua pada celana atau rok yang dikenakan oleh anggota pramuka menyiratkan bahwa warna tanah negara Kesatuan Republik Indonesia berwarna coklat tua. Sejak pertama kali diadakannya kegiatan kepramukaan, pramuka mulai diajarkan di berbagai sekolah yang ada di tanah air kita tercinta dan menjadi salah satu gerakan pendidikan yang dikenalkan sejak dini, sehingga dalam kegiatan pramuka itu didasarkan atas usia untuk penjenjangannya. Berikut ini penjenjangan di dalam kegiatan kepramukaan. Jenjang yang paling rendah yaitu pramuka siaga. Pramuka siaga untuk anggota yang berusia 6 hingga 10 tahun. Kemudian di jenjang yang kedua yaitu pramuka penggalang. Pramuka penggalang untuk usia 11 hingga 15 tahun. Dan jenjang yang ketiga adalah pramuka penegak untuk usia 16 tahun hingga 20 tahun. Dan jenjang yang keempat yaitu pramuka pandega. Pramuka pandega untuk usia 21 tahun hingga 25 tahun. Jasa Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam bidang kepramukaan terdengar hingga ke mancanegara, sehingga beliau mendapatkan sebuah anugerah yaitu Bronze World Award dari World Organization of the Scout Movement atau disingkat WOSM, yaitu pada tahun 1973. Bronze World Awards adalah penghargaan tertinggi dan satu-satunya dari WOSM kepada orang-orang yang berjasa besar dalam pengembangan kepramukaan. Atas dedikasi yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap perkembangan kegiatan pramuka itulah, sehingga pada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 1988 yang berlangsung di Dili, ibu kota Provinsi Timur Timur, sekarang menjadi negara Timur Leste. Nah, berdasarkan itulah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Pengukuhan ini tertuang di dalam Surat Keputusan Nomor 10 Munas 88 tentang Bapak Pramuka. Oke, sahabat cinta pramuka, demikianlah tadi sejarah tentang Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dimulai dari sejak beliau kecil yang sudah aktif dalam kegiatan kepanduan hingga beliau dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Sahabat cinta pramuka, mudah-mudahan materi yang barusan kita simak bersama-sama memberikan penambahan wawasan kepada kita semua, khususnya tentang wawasan kepramukaan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat, dan terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semua. Nantikan video-video seru di channel Cinta Pramuka berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.